Hotman Paris menyebut Norma Risma masih mempertimbangkan untuk melaporkan balik mantan suaminya Rozi Zaihakiki ke polisi. Lantaran Norma tak tega melaporkan ibu kandungnya selaku teman perselingkuhan Rozi. Norma mengaku tak tega jika harus melaporkan ibu kandungnya sendiri. Menurut Norma, jika ia membuat pengaduan polisi maka ibunya harus menjadi terlapor. Norma tak mau melakukan hal itu terhadap ibu kandungnya. Atas dasar itu hingga saat ini, Norma tak membuat laporan balik terhadap mantan suaminya tersebut. Kendati demikian, Hotman mengatakan bahwa Norma tak perlu khawatir akan somasi dari pengacara Roy. Hal ini karena Norma sudah memiliki bukti-bukti yang kuat. Bukti tersebut diyakini bisa menggugurkan aduan pencemaran nama baik. Selain itu terkait kabar laporan polisi yang dilayangkan Rozi terhadap Norma Risma, Hotman Paris menyebut hal itu belum pasti. Karena hingga saat ini Norma belum mendapat panggilan dari penyidik. Namun Hotman Paris menyarankan Norma untuk membuat laporan balik jika memang benar-benar dilaporkan oleh mantan suaminya, Rozi. Hotman Paris pun dengan senang hati akan mendampingi Norma Risma jika ia memutuskan untuk membuat laporan. Hotman Paris menyoroti Norma yang sudah disomasi oleh kuasa hukum Rozi. Menurut Hotman, somasi tersebut tak jelas sebab seolah-olah Norma selama ini mengungkap kebohongan. Perceraian Norma dan Rozi ini tak lepas dari isu hubungan gelap antara ibunda Norma dan Rozi. Norma belakangan berkoar sang ibu pernah melakukan hubungan intim dengan Rozi bahkan sebelum dirinya dan Rozi menikah. Saat ini Norma Risma yang telah bercerai dengan Rozi tinggal bersama ayahnya. Sementara ibunya pergi usai ditalak oleh sang suami alias ayah kandung Norma. Dalam pasal 145 ayat 1 angka ketiga hir, kedua orang saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Puncaknya antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 serta tidak pernah kumpul lagi sebagai suami istri. Keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian satu sama lain dan berdasarkan pengetahuannya sendiri. Oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti. Menimbang bahwa berdasarkan dalil penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat dan dapat diperkuat dengan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya menurut majelis hakim merupakan indikasi adanya perselisihan antara penggugat dan tergugat. Sedangkan upaya perdamaian dengan maksud agar mereka dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga telah dilakukan baik oleh saksi-saksi, keluarga maupun pengadilan dan setiap persidangan. Akan tetapi tidak berhasil, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi. Menimbang bahwa karena perkawinan sudah tidak rukun lagi, lebih-lebih antara penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan hidup sendiri yang menunjukkan hubungan interpersonal sudah tidak terkoordinasi dan sudah saling tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri. Maka di sini sudah ada bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah retak dan tidak ada lagi ikatan lahir batin. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an ayat 21 pasal 3 kompilasi hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga penggugat. Menimbang bahwa majelis perlu mengemukakan ketentuan yang termaktub dalam kitab fikih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.